Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Topik berikutnya dari IP atau Internet Protocol adalah konsep yang paling penting, yakni routing. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa sih yang kemudian dilakukan dalam proses transmisi data gitu ya. Jadi kalau kita membayangkan internet itu, kita bisa saja kemudian membayangkan bagaimana seorang tukang pos itu ya, atau pos itu bekerja gitu ya. Bagaimana kemudian kita menulis surat, kemudian menutup dalam amplop, kemudian memberikan alamat kita sebagai alamat pengirim, kemudian kita menulis alamat penerima, dan kemudian kita kirimkan lewat kantor pos 1 ke kantor pos berikutnya. Jadi perpindahan dari pos 1 ke pos berikutnya itu persis dengan konsep yang kemudian kita kenal dengan routing. Jadi pihak terdekat yang kita ketahui itu adalah kantor pos yang dekat dengan rumah kita. Tapi kemudian bagaimana perjalanan surat tersebut, bagaimana perpindahan dari satu kantor pos ke kantor pos lain, itu bukan lagi menjadi concern kita. Tapi yang diketahui oleh masing-masing kantor pos pun bahkan mereka hanya mengetahui rute kantor pos berikutnya ya. Jadi kalau tadi saya cerita dari Jogja misal kita mengirim surat ke Tokyo gitu ya, maka kantor pos kecamatan saya itu tidak perlu mengetahui bagaimana kantor pos besar Jogja membawa surat tersebut ke Jakarta untuk dibawa nanti misal dari ke Soekarno-Hatta, ke Haneda dan lain sebagainya sampai kemudian ke rumah atau prefecture yang kemudian dituju di kota Tokyo tersebut. Nah, jadi pada prinsipnya untuk mengetahui cara kita mengirimkan itu, maka dibutuhkan satu konsep yang disebut dengan nama routing table. Jadi routing table itu kira-kira memberi pengetahuan kepada gateway kita, kepada router terdekat kita, bagaimana cara saya memforward paket ini. Dan masing-masing host atau masing-masing router itu memiliki sebuah cara. Kayak saya misal ketika tadi saya mau mengirimkan surat ke Tokyo, maka saya tahu kantor pos terdekat yang ada dari rumah saya yang kemudian saya akan menitipkan surat saya kepadanya, tentu dengan perangko biaya yang sudah saya bayar sebelumnya untuk kemudian sampai ke sana. Maka prinsip ini juga yang dimiliki oleh setiap kantor pos. Setiap kantor pos itu mengetahui kemana paket surat mereka itu akan dikirimkan. Kalau semisal dari saya ada di Kecamatan Sleman gitu ya, ketika Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, maka kemudian surat ini akan ke kantor pos kecamatan, kemudian ke kabupaten, kemudian dilanjut ke kota Yogyakarta, begitu seterusnya. Kalau saya mengirimkan surat hanya untuk kepentingan Kabupaten Sleman saja, misal dari kecamatan saya adalah Kecamatan Sleman, ketika kemudian saya mengirimkan ke kecamatan lain, katakanlah Kecamatan Prambanan gitu ya, maka kantor pos Sleman itu mengetahui rute untuk pergi ke kantor pos Prambanan. Akan tetapi, kita mengatakan seperti ini, kalau saya mengirimkan surat itu ke Kabupaten Kulon Progo, tempat Bandara Yuga Internasional berada, ketika saya coba kirimkan ke Kecamatan Lendah semisal itu ya, maka yang perlu diketahui oleh kantor pos saya itu cukup kantor pos yang akan memforward surat tersebut ke Kulon Progo, ya ini kantor pos besar Sleman. Kantor pos besar Sleman sesama kabupaten dia mengetahui rute untuk menuju ke Kabupaten Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo kemudian akan di-forward ke kecamatan yang bersangkutan. Jadi prinsipnya kira-kira seperti itu. Nah, ada tiga cara pemetaan atau untuk routingan ini. Yang pertama adalah direct, yang berarti dia langsung attach dengan lokal kita. Kedua adalah indirect melalui gateway-gateway yang kemudian dilakukan. Yang ketiga adalah default route. Ketika saya tidak tahu cara menuju ke sana, yang penting saya kirimkan saja ke kantor pos terdekat dengan saya. Nah, secara prinsip kira-kira isinya seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di tabel routing ini, ada destination, ya, ada destination, ada kemudian router, ada kemudian interface. Jadi semisal alamatnya adalah 129.700, di sini adalah 129.7. Ini routernya adalah router E yang menjadi penghubung. Jadi dia punya dua kaki. Yang disebut dengan router itu adalah yang menghubungkan minimal dua kaki. Jadi kita mengatakan sebuah router itu kalau dia minimal punya dua kaki. Jadi satu kaki ke 129.7, satu kaki ke 128.15. Begitu juga dengan ini. Satu kaki ke 128.10, satu kaki ke 128.15. Ya. Jadi di sini router D, kemudian router B dan lain sebagainya ini nanti akan punya tujuan-tujuan saya mau mengarah ke mana. Ya, jadi semisal di sini interface-nya adalah LAN 0, LAN 0, LAN 1 dan lain sebagainya. Nah, mekanisme routing itu sebenarnya prinsipnya sederhana. Dia akan ngecek apakah alamat yang dituju itu terletak dalam satu subnet yang sama. Jadi kalau dalam konsep jaringan komputer itu rumusnya sebenarnya sederhana. Jadi destination, kemudian ada subnet mask, kemudian kita lakukan operasi N, ya, kita lakukan operasi N, ya. Kalau nanti alamat network dari destination dan subnet masknya ini sama, jadi semisal saya punya alamat seperti ini, saya punya alamat
Misal bentuknya seperti ini, 192.168.1.5, sementara alamat saya komputer saya adalah 192.168.1.10 dengan subnet mask 255.255.255.0. Di sini juga sama, 255.255.255.0. Kemudian saya lakukan operasi N. Perhatikan ini operasinya adalah operasi biner ya. Jadi 192 itu adalah 11000000 ya. Jadi bukan 192N255. Nanti ketemunya adalah seperti ini. 192.168.1.0. Yang sini juga sama. 192.168.1.0. Ini berarti mengindikasikan dua buah alamat ini terletak dalam network yang sama. Kalau dia terletak dalam dua network yang sama, berarti tidak perlu melalui perutaan. Tapi kalau dia terletak dalam alamat yang berbeda, baru kita berbicara perutaan. Ya, intinya adalah kalau dia adalah local subnet, kalau sudah ya langsung kita deliver ke interface yang bersesuaian, misalnya lewat Ethernet. Kalau dia adalah indirect, kita cek apakah di tabel rute ada atau tidak. Kalau di tabel rute ada, kita lemparkan. Jadi misal saya mau berkirim surat ke tadi Kecamatan Prambanan gitu ya, maka saya lemparkan ke kantor pos Sleman. Dari Sleman kemudian akan ngecek, punya nggak dia rute ke Prambanan? Punya. Kalau dia punya rute Prambanan, maka dia akan langsung mengirimkan berdasarkan tabel rute yang dia miliki. Tapi ketika surat itu misal pergi ke Jepang, wah pergi ke Jepang saya nggak tahu, cuma disebutkan pokoknya kalau mau pergi ke Jepang silahkan lempar ke kantor pos besar Kota Jogja. Maka kemudian kita lemparkan di sini. Maka dia akan dikirimkan sesuai dengan rute yang ada. Sebaliknya kalau tidak ada rute sama sekali, kita akan katakan network unreachable. Ya, jadi biasanya kalau ping itu kan yang paling sering kita tunggu itu adalah echo reply sama ya echo reply prinsipnya itu berarti networknya connect. Kalau nggak connect biasanya ada timeout. Timeout itu berarti saya tahu cara mengirimkan ke sana. Jadi nanti kalau kita bicara ping, ya kita bicara ping, yang paling sering ketemu itu adalah ini echo reply. Ya, sama kemudian nanti kita ada namanya timeout. Nah, baik echo reply atau timeout itu berarti saya tahu cara pergi menuju ke sana. Kalau echo reply itu berarti ada balasan, kalau timeout itu mungkin karena kena firewall, mungkin karena destination-nya mati, tapi intinya saya tahu cara mengirimkan. Jadi kita pura-puranya seperti tukang pos, kita ketuk pintu kok nggak ada yang jawab, berarti paketnya nggak nyampe. Itu kita sebut dengan nama timeout. Tapi kalau network unreachable, jadi kalau network unreachable itu, begitu Anda ngirim surat, Pak Pos itu nggak tahu cara ngirim surat ini kemana, misal kepada Fulan di planet bulan gitu ya, bulan kok planet, ke bulan gitu ya, bulan itu rutenya gimana, caranya bagaimana kita tidak tahu, maka kemudian akan dijawab network unreachables. Nah, ini adalah routing. Nah, paket sendiri dideliver dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan nama unicast. Unicast itu berarti dari source ke destination cuma ada satu. Kemudian ada broadcast, itu dari source ke seluruh destination yang ada. Kemudian ada multicast dari source ke beberapa destination yang sudah predefined sebelumnya. Anycast itu bisa sembarang, bisa ke sini, kadang bisa ke sini, kadang bisa ke sini. Itu adalah mekanisme kita mentransmisikan paket over the internet. Kita lanjutkan. Nah, konsep lain dalam IP yang juga tidak kalah penting adalah konsep yang disebut dengan nama Private IP Address atau RFC 1918. Ini adalah mekanisme yang diperkenalkan sebagai upaya untuk konservasi IP address. Nah, karakter dari Private IP Address ini adalah unroutable, tidak bisa dirutekan to the internet. Jadi kalau Anda punya alamat 192.168 sekian-sekian, itu tidak bisa dirutekan ke internet, butuh mekanisme tersendiri ya. Nah, alamatnya ini ditandai dengan 10, kalau kepalanya 10 ya, itu berarti adalah alamat private. Kemudian ada 172.16 sampai dengan 172.31. Jadi di sini tuh nanti rentang alamatnya itu saya mulai dari yang pertama, itu adalah 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. Kemudian ada 172.16.00 hingga 172.31.255.255. Ini adalah alamat private. Dan ini yang paling terkenal, kemungkinan besar kita semua pernah memilikinya. 168.00 sampai dengan 192.168.255.255.
Jadi ini adalah blok IP yang dimungkinkan untuk memberikan pengalamatan. Nah, sifatnya adalah unroutable to the internet. Jadi kalau kita lihat di sebuah network itu boleh jadi punya alamat, katakanlah di rumah saya punya alamat IP 192.168.1 sekian. Maka somewhere over there di dunia lain, di Kanada, di Amerika, di Hong Kong, boleh jadi mereka juga akan punya alamat yang sama 192.168.110. Beda dengan alamat IP public, kebalikan dari private. Kalau saya sudah punya blok alamat IP public di sini, tidak boleh di tempat lain punya alamat yang sama dengan saya. Nah, upaya konservasi ini dilakukan karena IP address itu jumlahnya hanya sekitar 4 miliar, usable-nya jauh kurang daripada itu, dan kemudian alamat ini mau habis, sehingga diperkenalkanlah mekanisme baru untuk konservasi IP address. Nah, supaya alamat-alamat ini bisa connect ke internet, kita butuh teknologi yang kita sebut dengan nama NAT atau Network Address Translations. Prinsipnya adalah dia melakukan mapping antara internal IP address dan kemudian officially assigned external address. Ya, jadi kalau saya punya alamat IP 192.168.110, maka kemudian berapakah alamat publiknya yang kemudian muncul? Ya, misal seperti ini, 202.162, kemudian 37.15. Misal seperti ini. Nah, kita punya alamat lagi yang lain 192.168.1.12 yang juga diterjemahkan ke sini. Saya punya alamat lain 192.168.1.25 yang juga diterjemahkan ke sini. Ini yang kita sebut dengan nama mekanisme Network Address Translations, ya. Jadi pada prinsipnya memungkinkan alamat-alamat private itu terhubung dengan internet. Nah, mekanisme NAT itu yang paling populer adalah yang biasa kita lakukan itu adalah NAT yang berupa Port Address Translations. Jadi selain uh, apa namanya, kita mentranslasikan alamat IP ya ke dalam sini, maka kemudian kita pasangkan alamat IP ini, misal seperti ini, dengan nomor port tertentu, katakanlah seperti ini. Itu diterjemahkan ke 202.162.37.15. Mekanisme NAT lain yang dipakai tapi nggak terlalu populer itu adalah NAT one to one. Ya, jadi saya punya alamat IP public misal alamat private 192.168.1.100 itu as is kita terjemahkan sebagai misal 202.162.37 16. Misal seperti ini. Ini yang kemudian kita lakukan teman-teman. Tapi jarang-jarang kemudian kita lakukan. Lebih banyak yang kita lakukan itu yang bagaimana? Lebih banyak yang kita lakukan adalah yang port address translation seperti ini. Ya, baik. Itu adalah IP routing. Kita lanjutkan berikutnya adalah ICMP atau Internet Control Message Protocol. Itu kita pakai untuk kemudian mencari tahu apakah ada problem-problem di tengah jalan pada saat kita mengirimkan paket. Jadi dia bekerja sama dengan IP. Protokol ini bekerja sama dengan IP untuk kemudian mencari tahu whether there is an error, apakah kemudian terjadi error atau tidak dalam proses kita mentransmisikan data. Nah, pada prinsipnya ICMP itu memanfaatkan IP, walaupun dia itu sedikit di atas dari IP. Jadi IP itu dienkapsulasikan ke dalam IP datagram. Ya, jadi ICMP itu kita pakai untuk reporting error, tidak digunakan untuk membuat IP itu jadi reliable. Tadi kalau Anda masih ingat, yang namanya IP, protokol IP itu adalah unreliable. Jadi yang namanya internet itu dibangun di atas ketidakreliabilitasan, reliable. Ya. Jadi IP itu secara prinsip adalah unreliable. Dia membutuhkan protokol di atasnya untuk menjadikan dia itu reliable, menjadi handal. Nah, jadi dia itu kemudian paling tidak memberikan informasi. Ini loh ada yang salah, ada something wrong dengan paket yang kemudian dikirimkan. Ya, jadi ICMP itu sekali lagi bersama dengan IP itu bertanggung jawab untuk memberikan reporting kalau ada masalah dengan paket yang dikirimkan. Nah, ICMP sendiri tidak bisa mengirimkan error ICMP, nanti ada infinite repetitions. ICMP sendiri juga tidak pernah dikirimkan sebagai respon dari datagram yang berupa broadcast. Kalau broadcast itu kan satu kirim ke semua. Wah, kalau harus membalas semuanya nanti juga akan bermasalah itu. Semua akan membalas balik ke si sender broadcast tadi. Ya. SMP message juga tidak digunakan untuk merespon datagram yang tidak punya source IP address. Ya, IP address itu harus ada. Ya. Nah, nanti biasanya yang paling populer jawabannya itu adalah ini echo reply, ada destination unreachable, ada redirect, ada echo, ada time exceeded. Misal echo reply itu berarti ini pada prinsipnya on. Destination unreachable itu biasanya karena gagal mencari rute. Ya.
gagal mencari rute. Kemudian ada redirect, itu biasanya kita pakai kalau kita mau membelokkan paket gitu ya. Jadi kita melakukan saya pengen ping ke sebelah sini, tapi kemudian di redirect sebelah sana, maksudnya secara indirect saya jadi tahu sebelahnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kalau redirect itu prinsipnya kira-kira saya bisa meredireksi ping saya ke tempat yang lain. Jadi kita pakai router intermediate yang menengahi. Jadi misal saya pengen tahu apakah peralatan di sebelakang router ini aktif atau tidak. Nah, saya bisa memanfaatkan yang seperti itu. Kemudian ada pula Echo. Nah, Echo ini pasangannya yang Echo Reply. Jadi Echo itu secara prinsip adalah untuk mendeteksi apakah ada host lain yang kemudian aktif di network, ya, ada di network tersebut, ya. Kemudian jawabannya adalah berupa Echo Reply. Kalau time exceeded itu pada prinsipnya adalah ketika message itu diterima oleh intermediate router, ya, dia itu punya waktu. Jadi ketika ada sebuah host, kemudian dia ketemu dengan router seperti ini, di setiap perjalanan itu dia ketemu lagi router, demikian seterusnya sampai kemudian ke sini. Maka setiap kali dia melewati intermediate router itu ada waktu yang kemudian akan expire. Jadi fragmen itu butuh waktu untuk mereassembly lagi. Nah, kalau dia terlalu panjang, terlalu jauh, dia akan menyebabkan time exceeded. Ketika time exceeded berarti udah nggak cocok nih, udah nggak bisa dikirim lagi. Nah, mekanisme ICMP yang paling populer adalah menggunakan ping dan menggunakan trace route, ya. Jadi ping itu adalah pada prinsipnya saya pengen tahu apakah host sebelah itu alive atau tidak. Walaupun tidak ada jaminan ya, ketika firewall itu dinyalakan boleh jadi pingnya nggak ada jawaban, tapi hostnya tetap alive sebenarnya. Nah, sementara trace route itu lebih bermanfaat untuk mencari tahu rute yang dilewati oleh paket kita untuk menuju sebuah destination, menuju sebuah tujuan. Jadi kalau saya tadi mengirimkan surat ke Tokyo, kantor pos mana saja yang dilewati. Jadi kalau kita pas troubleshooting, ini surat saya kok nggak sampai-sampai ke Tokyo ya, kita cari tahu kantor pos mana yang paling bermasalah. Nah, protokol terakhir yang perlu kemudian kita ingat kembali dalam konteks manajemen jaringan komputer ini adalah ARP atau Address Resolution Protocol. Targetnya sederhana, yang namanya ARP ini translating, menerjemahkan dari yang namanya IP address, alamat IP. Alamat IP itu adalah alamat logical, terletak di layer ketiga. Jadi ini adalah logical address ke alamat fisik, ya, yang kita sebut dengan nama MAC address, ya, medium access control address. Ini adalah layer kedua, ya, yang sering disebut dengan nama physical address. Nah, ARP ini dipakai untuk berkomunikasi di internal network. Jadi kalau saya punya seperti ini mekanismenya, kemudian di ujung sini saya pasangi sebuah router, gitu ya. Kemudian saya berkomunikasi di sini. Nah, ARP itu bermanfaat di dalam segmen ini, atau di dalam segmen ini. Nah, jadi kalau saya punya sebuah komputer di sini, ada komputer lain di sini, saya sebut saja A dan B. A dan B ini berkomunikasi, mekanismenya adalah dengan menggunakan ARP ini, Address Resolution Protocol. Jadi pada saat saya ini katakanlah alamatnya adalah E.B.C.D. Ini alamatnya adalah I.F.G.H. Maka pada saat A ini berkomunikasi dengan B, dia akan tanya, siapa di sini MAC address yang punya alamat IP EFGH. Maka kemudian EFGH ini akan ditranslate, diterjemahkan ke dalam alamat MAC address. Jadi MAC address itu panjangnya besar 48 bit. Kalau tadi IP address adalah 32 bit, ini 48 bit yang direpresentasikan dalam bentuk heksadesimal. Representasi dalam bentuk heksadesimal. Nah, jadi contoh alamatnya misalnya seperti ini 00.12.fa.15.01 misal kayak gini. Jadi dari IP address 192.168 sekian itu akan diterjemahkan seperti ini. Nah, setelah kita terjemahkan dalam alamat fisik, maka alamat ini yang nantinya akan dipakai untuk berkomunikasi antar mesin. Jadi mesin A ketika berkomunikasi dengan mesin B, cara mereka berkomunikasi adalah dengan membaca alamat fisik.
Next time ketika mereka berkomunikasi, saya nggak butuh lagi alamat-alamat IP tadi, alamat OJK tadi. Cukup dengan alamat fisik. Syaratnya ini adalah terletak dalam satu segmen yang sama dengan PDU, protokol data unit, ya, yang kita sebut dengan nama frame. Jadi komunikasi antar frame satu dengan yang lain. Actionnya kira-kira kayak gini, contohnya misal ini perintahnya ERP-A, interface 172.16.65.140, dia mendeteksi ada alamat IP sekian, physical address-nya seperti ini. Ya, dan seterusnya. Baik, demikian adalah section pertama, chapter pertama dari manajemen jaringan komputer. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lebih advance tentang setelah kita mengetahui apa, bagaimana, mengapa, kita akan bahas beberapa contoh-contoh dari pengelolaan jaringan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.